Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgi Orva dari program studi ilmu hubungan internasional. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rezim perdagangan internasional dengan fokus pada peran aturan global dalam mengatur perdagangan antar negara. Nah, topik ini penting untuk dipahami karena di era globalisasi sekarang, hampir seluruh negara di dunia terhubung dalam aktivitas perdagangan internasional. Jadi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari seperti handphone, pakaian, kendaraan, bahkan makanan banyak berasal dari hasil perdagangan antar negara. Nah, karena perdagangan internasional melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang berbeda-beda, maka diperlukan aturan bersama agar sistem perdagangan dunia dapat berjalan lebih tertib dan lebih stabil. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui hal yang melatar belakang ini. Nah, jadi globalisasi membuat hubungan ekonomi antar negara berkembang sangat cepat. Saat ini hampir tidak ada negara yang benar-benar mampu memenuhi seluruh kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Contohnya seperti Indonesia yang aktif mengekspor sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet ke negara lain. Nah, sebaliknya juga Indonesia juga mengimpor teknologi, mesin industri, dan beberapa produk elektronik dari luar negeri. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara saling bergantung dalam kegiatan ekonomi internasional. Nah, namun hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan lancar. Setiap negara memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda. Nah, ada negara yang ingin melindungi produk dari dalam negerinya, ada juga negara yang ingin memperluas pasar internasionalnya. Nah, jadi perbedaan kepentingan ini sering memunculkan persaingan perdagangan, bahkan konflik dagang antar negara. Misalnya suatu negara dapat menarikkan tarif impor untuk melindungi produk lokalnya, tapi kebijakan tersebut bisa merugikan negara lain yang ingin menjual produknya ke negara tersebut. Nah, jika ada aturan yang mengatur, maka perdagangan internasional bisa menjadi tidak stabil. Karena itulah negara-negara membentuk aturan global yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertib, jelas, dan saling menguntungkan. Nah, jadi sistem aturan tersebut dikenal sebagai rezim perdagangan internasional. Nah, sebelum itu juga kita harus mengetahui apa itu rezim perdagangan internasional. Nah, jadi rezim perdagangan internasional merupakan seperangkat aturan, norma, prinsip, dan kerjasama yang digunakan untuk mengatur hubungan perdagangan antar negara dalam sistem internasional. Secara sederhana, rezim perdagangan internasional dapat dipahami sebagai pedoman bersama yang digunakan negara-negara dalam menjalankan aktivitas perdagangan global. Nah, dengan adanya aturan tersebut, negara-negara memiliki batasan dan kesepakatan yang harus dipatuhi bersama. Nah, jadi tujuan utama dari rezim perdagangan internasional adalah menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam perdagangan dunia. Karena jika setiap negara menjalankan kebijakan perdagangan secara bebas tanpa aturan, maka dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dan konflik ekonomi antar negara. Nah, dalam praktiknya, rezim perdagangan internasional mengatur berbagai hal seperti tarif perdagangan, kebijakan ekspor dan impor, perlindungan produk dalam negeri, kerjasama ekonomi internasional, hingga penyelesaian sengketa perdagangan. Nah, selain itu juga rezim perdagangan internasional juga membantu menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan global sehingga negara-negara maupun perusahaan internasional dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman dan terarah. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh rezim perdagangan internasional. Nah, salah satu contoh rezim perdagangan internasional adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, jadi AFTA merupakan kerjasama perdagangan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan perdagangan kawasan bebas di Asia Tenggara. Nah, melalui kerjasama ini juga negara-negara anggota berusaha mengurangi tarif dan hambatan perdagangan agar aktivitas perdagangan antar negara ASEAN menjadi lebih mudah. Nah, tujuan utama dari AFTA adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, memperluas pasar perdagangan, serta memperkuat hubungan ekonomi antar negara ASEAN. Nah, dengan berkurangnya hambatan perdagangan,
barang dan jasa dapat bergerak lebih bebas antar negara anggota. Nah, sebagai contoh, produk dari Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Malaysia, Thailand, atau Singapura dengan tarif yang lebih rendah. Nah, hal tersebut membantu meningkatkan aktivitas ekspor dan memperluas pasar bagi negara-negara ASEAN. Nah, selain AFTA terdapat juga bentuk kerjasama perdagangan lain seperti Uni Eropa dan USMCA di kawasan Amerika Utara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rezim perdagangan internasional tidak hanya berlaku secara global, tetapi juga dapat dibentuk dalam skala regional. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih dampak aturan global dalam perdagangan internasional. Nah, jadi keberadaan aturan global dalam perdagangan internasional tentu memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya adalah perdagangan internasional menjadi lebih terbuka sehingga pasar internasional semakin luas. Nah, negara-negara juga lebih mudah menjalin kerjasama ekonomi dan investasi dengan negara lain. Nah, selain itu juga aturan global membantu memperlancar arus barang dan jasa antar negara sehingga aktivitas perdagangan menjadi lebih efektif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, namun di sisi lain terdapat juga dampak negatif. Nah, persaingan perdagangan internasional menjadi semakin ketat sehingga produk lokal harus bersaing dengan produk asing yang memiliki kualitas dan teknologi yang lebih maju. Nah, negara berkembang juga sering mengalami ketergantungan terhadap negara maju, terutama dalam bidang teknologi dan investasi. Bahkan dalam beberapa kasus, kesenjangan ekonomi global dapat semakin meningkat akibat perdagangan bebas. Nah, yang terakhir adalah apa sih kesimpulannya? Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa rezim perdagangan internasional merupakan sistem aturan global yang dibentuk untuk mengatur perdagangan antar negara agar berjalan lebih tertib dan lebih stabil. Nah, aturan global tersebut membantu negara-negara menjalankan perdagangan internasional dengan sistem yang lebih jelas dan terarah sehingga dapat mengurangi hambatan dan konflik perdagangan. Nah, selain itu juga kerjasama perdagangan seperti AFTA menunjukkan bahwa rezim perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendukung hubungan ekonomi antar negara di era globalisasi saat ini. Sekian penjelasan hari ini, saya ucapkan terima kasih.